الصلاة والسلام عليك. Ada saudara saya nikah dengan janda 92 tahun. Hah? Coba tengok. Nampak 42. Beli satu dapat 3. Buy one get 3. Maksudnya bebini dapat anak 3. Tak sesuai sama lagu. Lagunya kan beranak ampek dan nanti juga. Orang tuanya tak restu karena perbandingan umur 42 dengan 22. Bagaimana sikap yang tepat kepada orang tuanya, Pak Ustadz? Ibu, bapak yang anakmu umur 22 mau nikah sama janda 42, ketika cinta tak bisa memilih. Cinta itu irrasional. Kalau rasional bukan cinta. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta itu membuat orang buta dan tuli. Tak bisa dia mendengar lagi, tak nampaknya lagi di dunia ini kecuali jandanya. Hanya saja kita sebagai orang yang di luar hanya bisa memberikan pandangan. Ada 3 yang mau kusampaikan, wahai kau anak muda. Yang pertama, kalau kau sekarang umur 22, janda ini 42, nanti waktu kau umur 42, ini bini kau ini udah 62. Berarti kau siap-siap berbini sekali lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, hati ini berubah-ubah. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman orang, petangnya bisa jadi kafir. Sedangkan kepada Allah aja hati bisa berubah, apalagi kepada. Bagaimana kalau tiba-tiba nanti hatimu berubah? Siap enggak? Yang ketiga, ibumu yang melarang ini bukan niat dia tak baik, bukan dia menyuruh kau berzina, tapi menyuruh kau berpikir. Oleh sebab itu istikharah dulu, berpikir. Kalau sudah pikir-pikir tetap juga dia mau menerima, maka orang tua mau tak mau, suka tak suka, dia mesti menyetujui. Karena yang tidak boleh itu kalau anak itu melakukan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Dia mau menikah dengan orang yang tak seakidah, wajib orang tua melarang. Karena tidak dibenarkan menikah beda agama. Sedangkan ini bukan masalah akidah, ini masalah adab, ini masalah kepantasan, ini masalah kufu, ini masalah kelayakan. Maka di pengadilan pun seorang laki-laki boleh menikahi perempuan berganti perwalian. Kalau perempuan itu tidak, ayahnya tak setuju, maka bisa dialihkan ke wali abad, wali yang lebih jauh. Wali perempuan itu ayahnya tak setuju, bisa berpindah dari ayah ke datuk, datuknya tak setuju, bisa berpindah ke abang. Sedangkan wali perempuan aja bisa berpindah kalau pasal tak setujunya itu bukan karena agama. Kenapa tak setuju? Karena beda suku. Kenapa tak setuju? Karena susah. Kenapa tak setuju? Karena belum kerja. Itu bisa perwalian itu berpindah. Apalagi kalau hanya sekedar setuju tak setuju, bukan masalah perwalian, tapi pandangan orang tua ini perlu didengar. Jadi anak-anak muda ini jangan hanya memperturutkan isi kepala dia saja, belum tahu dia lagi asam garam hidup. Ustaz, tolong jelaskan maksud surah An-Nahl ayat 89. Ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap orang, setiap umat seorang saksi. Setiap umat ada saksinya. Umat Nabi Nuh saksinya Nabi Nuh, umat Nabi Isa saksinya Nabi Isa, umat Nabi Musa saksinya Nabi Musa, umat Nabi Muhammad saksinya Nabi Muhammad. Aku bersaksi, kata Nabi Muhammad, bahwa ini adalah umatku. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dipersaksikan Nabi Muhammad SAW. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Setiap umat akan dibangkitkan dengan saksi-saksinya, dan engkau Muhammad akan dibangkitkan menjadi saksi bagi semesta alam.
Nama sahabat yang membaca ayat itu Abdullah bin Mas'ud. Ketika Nabi baca ayat itu meleleh air mata Nabi. Apa kata Nabi? Hasbuka, enough, cukup. Cukup Abdullah bin Mas'ud, jangan lagi kau baca. Fa idza ainahu tazrifan, menangis Nabi Muhammad karena sedihnya membayangkan kita akan bangkit di padang mahsyar nanti. Apakah benar maksud ayat ini untuk kesempurnaan Islam kita harus bersyahadat lagi dengan seorang saksi dalam satu napas? Kalau tidak, Islam kita tidak sempurna. Oh. Jadi datanglah ustadz-ustadznya, ustadz aliran saksi ini. Kau sudah bersaksi? Belum. Belum pernah disaksikan gurumu? Belum. Kau bersaksi sama. Jadi datang jamaahnya ke saya, Ustadz Somad, Ustadz mesti bersaksi ke guru kami. Kau bawa guru kau itu kemari biar aku syahadatkan balik. Mana guru-guru? Bawa kemari biar aku syahadatkan balik. Saya bersanad saksi saya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dari guru-guru saya sampai ke Nabi SAW. Saya dipasangkan sorban ke kepala saya oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dia dipasangkan oleh ayahnya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dia dipasangkan oleh datuknya Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sampai kepada Sayyidina Al-Husain, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru kau tu mana sanadnya? Mari biar ku Islamkan. Kalau perlu ku sunatkan dia sekali lagi. Ini penipu atas nama agama, dibodoh-bodohinya orang-orang yang tidak pernah belajar agama, insinyur, dokter, jahil dalam bidang agama, dibodoh-bodohi. Bapak dokter pernah bersyahadat, bapak insinyur pernah bersyahadat, bapak pernah bersyahadat. Orang yang tak ngaji bodoh. Ayo bersyahadat sama guru kami, bayar aja maharnya sekian, UUD, ujung-ujungnya duit. Mudah mengenali aliran sesat dua saja, UUD, UUW, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Kalau laki-laki syahadatnya dari jauh, kalau perempuan harus dari dekat. Kalau nenek-nenek dari jauh, kalau yang gadis dari dekat. Udah tahu itu semua. Mudah-mudahan Pak Kapolresta menangkap mereka ini semua. Ustadz, Ana mau bertanya, bagaimana caranya jodoh itu dekat dengan kita? Bagaimana caranya menghindarkan hati berbunga-bunga saat bertemu dengan dia padahal kita tak kenal? Yang pertama, jangan tengok wajahnya, jangan tengok mukanya. Jadi Ustadz dari tadi ceramah nengok ke sana, yang Ustadz tengok itu apa? Dari kening ke atas. Jangan tengok dari kening ke bawah. Karena kalau tengok dari kening ke bawah, nampak biji matanya, disitulah setan menancapkan. Jadi yang dari tadi tak ada saya tengok biji mata, yang saya tengok dari kening ke atas. Jadi tak pula menengok ke atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pandang mata. Karena pintu setan itu ada 6. Pertama, nazratun, pandangan. Setelah pandangan, fabtisamun, senyuman. Setelah senyuman, fasalamun, salam, assalamualaikum. Setelah salam, fakalamun, say hello, hai apa kabar, minta nomor WhatsApp. Setelah itu kelima, famau'idun, janjian. Keenam, faliqaun, pertemuan. Kalau sudah bertemu, terjadilah apa yang terjadi. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Banyak perempuan pelakor, pengganggu laki orang. Tapi juga laki-laki banyak senior, senang istri orang. Walau la